Fams, ramein hashtagnya juga di kolom komentar. Oh, tapi di sini lihat sudah ada Popol dan juga Harley yang langsung di-ban bersama dengan adanya ekspor di sini Ranger Mas. Yes, betul sekali. Ini tidak mau adanya jungler terhadap Xbox. Dan bahkan dari sisi sampingnya juga nggak mau ditekan begitu saja. Tapi Harley. Untuk seorang Ahmad, kali ini Harley tidak akan dimainkan. Dan bahkan itu juga belum tentu Harley untuk Ahmad. Bisa saja untuk seorang Udil kan tuh. Shelly Boy, ingatnya Udil mulu supportnya. Oke, silakan Opung Wawa. Gimana menurut Opung Wawa? Iya, gue setuju. Karena memang di sini dari Ahmad dengan Leo Murphy kalau nggak salah ini, apakah ini pertama kali mereka muncul juga? Tapi ya, gue mau lihat aja sih sebagaimana sinergi dari Alter Ego sendiri. Dan Shelly Boy dengan juga Bebiu dari KP-nya cukup besar ya untuk Shelly Boy. Dan bahkan sebenarnya dari kedua pemain ini sama-sama memiliki KP di angka 67%-an. Jadi sangat strong sekali kecuali untuk Shelly Boy, di mana GPM-nya dia sangat tinggi sekali, yang berarti secara statistiknya mengatakan bahwa roamernya ini selalu bisa melindungi Shelly Boy dari mara bahaya apapun juga untuk bisa mendapatkan jagal-jagal yang berada di bagian dalam. Dan kalau kita lihat kali ini Benedetta yang sudah dibuang masih ada terbuka dengan sangat banyak sekali. Apakah Povius bersama dengan Pakito akan coba untuk dikontes oleh kedua-duanya, akan dilepaskan atau ada yang lain lagi semisal Johet atau pilihan-pilihan lain untuk Alter Ego Esports, Talia? Iya, Jawhead pilihan yang bagus ya Mawa, yang mana kita tahu ya Jawhead itu dengan ada Unstoppable Force dan juga Ejector itu bakal menyulitkan banget. Dia bisa dengan mudahnya menzoning pergerakan dari lawannya. Tapi ternyata Ruby yang di sini menjadi priority ban oleh Alter Ego Esports, Ranger Mas. Oke, Jawhead bakal menjadi pilihan untuk kali ini. Para pemain dari tim Geek Fam sepertinya bakal coba untuk mengamankan Jawhead. Saya setuju dengan kalian berdua. Tapi memang Jawhead ini, selain Jawhead, coba juga menjadi pilihan. Kalau Benedetta pribadi itu memang harus di-ban dari seorang Nino. Nino ini benar-benar menyebalkan dan bahkan mengerikan sekali dengan menggunakan Benedettanya. Dan Geek Fam harus memilih dengan wise hero siapa yang bakal di-ban ini. Saya juga baru sadar ya, kemarin padahal nobar Geek Fam saya. Ini banyak baru juga yang nazar ya, kepalanya botak ya, dilihat-lihat ya Opung Wawa ya. Pakito dong ini Persik. Pakito harusnya. Betul, Pakito 100% ban rate. Ini kebuka lebar banget untuk Alter Ego Esports mengamankan Pakito. Ini pertama kali nggak sih Pakito? Pertama kali jika lo kalau dari bandnya ya, pertama kali ini dilepas. Yes, ini pertama kali Pakito akan diamankan atau memilih terhadap Jawhead terlebih dahulu. Kalau aku sih Pakito, oke Jawhead kita ambil. Mungkin masih ada cow untuk Leo Murphy. Masih banyak hero yang lain. Dan bahkan untuk hero ngedes bakal free banget untuk kali ini. Hayabusa kah apa? Oh Pakito. Hayabusa terbuka juga. Ini bakal ditukar dengan Hayabusa dan juga Jawhead harusnya. Hayabusa Jawhead harusnya. Kalau dia nggak pakai Hayabusa Jawhead, mungkin limitnya Ahmad bisa pakai Hayabusa. Dan ingat, Ahmad itu player Hayabusa juga loh guys. Player Gashan dulu, player Lancelot juga dulu. Dan sangat-sangat mengerikan Opung Wawa, silakan. Oke, dan pilihannya sekarang, ya bola panasnya at least sekarang ada di Geek Fam. Dan kayak yang Oji bilang, Jawhead dengan juga Hayabusa yang bisa menjadi pick bagi Geek Fam sekarang. Karena melihat untuk Hayabusa sendiri ya, bahkan sempat kita lihat Hayabusa itu adalah first pick di beberapa match di MDL kemarin. Dan untuk Geek Fam sekarang bakal mengarah kemana? Jawhead 1 dan Matilda ternyata. Wah, gua lupa Matilda terbuka sangat bebas ya. Dan juga sulit juga kalau pakai Hayabusa di arah mid. Bakal bisa diejam-ejam karena ini kemungkinan besar sekali untuk seorang Matildanya berada di arah support. Mid lane, di arah mid lane. Di damage. Ini bakal jadi damage dari seorang Matildanya. Dan sedangkan Renvi yang akan bermain dengan seorang Jawheadnya Opung Wawa. Talia gimana menurut Talia? Iya sih, ini aku setuju banget kalau misalnya Hayabusa bakal cukup sulit untuk bertemu dengan adanya Matilda. Tapi di sisi lain ternyata Hayabusa yang langsung aja menjadi pick oleh Pai bersama dengan adanya Esmeralda. Geek Fam, mungkin mereka akan nge-pick ke arah Kagura sih. Karena kita tahu Kagura adalah salah satu power pick dari seorang Freeze menurutku. Bagaimana menurut Opung Wawa?
Bisa jadi, bisa jadi. Karena memang sangat fleksibel sekali ya untuk pemilihan-pemilihan drafts yang sekarang juga. Tinggal mereka lebih comfort ke arah mana sebenarnya. Apakah mau ngamanin junglernya dulu untuk Geek Fam kali ini? Karena kalau nggak di ban, gue rasa Roger masih terbuka juga untuk Geek Fam sekarang. Kalau mereka mau ngamanin sesuatu lah yang sekiranya bisa memberikan impact kepada Geek Fam. Ada Chow kalau mereka mau buat ngambil buat single target lock-nya, nambahin satu lagi. Dan Link untuk Geek Fam, Oji. Wah. Astaga, emang mikrofonnya nih sabun. Oke, Link sudah diamankan dan Hayabujet kali ini ya guys ya. Bakal berada di arah mana? Kalau menurut aku pribadi, Hayabujetnya mungkin bisa saja ditaruh di Ahmad. Mungkin kalau menurut aku ya. Karena dari seorang Nino mungkin bisa dipakai ke arah yang lain. Tapi ternyata sudah di-ban nih cowoknya dari seorang Ahmad. Dan nih kalau kita lihat dari player head to head-nya gimana nih Omawa? Ya dari player head to head memang terlihat bahwa Adam agak sedikit lebih unggul ya untuk kill participationnya, karena Pai kita tahu dia sering kali untuk stay di bagian lane-nya, nungguin dulu untuk nge-clear wave baru ngebantu teman-teman yang lain. Jadi dia agak sedikit telat lah untuk ikut dalam partisipasi tim fight-nya. Tapi ketika Pai datang juga pastinya dalam kondisi prima banget untuk timnya lagi bersih-bersih untuk fight tersebut. Dan Adam dengan KD yang cukup low berbanding dengan Pai, dan Tamus kalau kita lihat sudah dibuang kali ini oleh Alter Ego. Jadi gak mau ada satu buah side lane yang cukup strong dan bahkan bisa sustain ketika lagi di ganking. Karena memang untuk pemilihan sekarang bagian kiri, bagian top lane dan juga di bottom lane-nya, ini adalah dua sisi yang harus dipertimbangkan hero-hero apa yang bakal diisi. Karena kalau kita lihat yang dibuang oleh Alter Ego Esports, ini rata-rata yang sangat kuat di arah dari side lane-nya Ruby, Tamus, dan Saber ternyata untuk single target pick. Kali ini dieliminasi oleh Geek Fam. Masih ada satu ya, masih ada Kaja yang bisa dipakai untuk ngeculik satu dengan suppress-nya Defense Judgment. Dan Alter Ego Esports, akankah mereka kembali membuang satu buah set laner atau mereka sudah boleh beralih ke arah tengah? Tapi kalau kita lihat memang untuk jungler, roamer dengan mid lanernya dari Geek Fam mereka sudah punya semuanya. Jadi ini tinggal main di arah dari side-nya Barats mungkin kalau mau, agar meminimalkan lah kerjaan dari si Pakito bersama dengan Esmeralda Talia. Barats ya, sebenarnya pilihan yang cukup menarik sih. Mengingat Barats sekarang menjadi power pick juga ya, dia memang cukup fleksibel karena beberapa kali kita sudah melihat bagaimana performa Barats dijadikan jungler. Tapi Alter Ego last ban-nya terhadap Kaja, mereka nggak mau sampai Hayabusa-nya maju dengan adanya Shadow Kill dan juga Quad Shadow, langsung ditarik dengan Divine Judgment yang dimiliki oleh Kaja di sini, Ranger Mas. Oke, berarti tandanya kali di sini seorang Hayabusa bakal berada di arah God Lane harusnya ya. Dengan concern adanya seorang Kaja ini bisa saja mengatasi untuk seorang Hayabusa supaya tidak terzoning out. Dan Geek Fam juga lagi-lagi bakal mengandalkan Baby W di arah mid lane dengan seorang Link-nya. Menurut saya pribadi, Barats adalah salah satu pilihan yang cocok seperti kata Opung Wawa. Kenapa? Karena melihat adanya Pakuito. Bukan hanya Pakuito saja, tapi ada seorang Hayabusa. Karena Hayabusa bakal sulit juga untuk menemukan Barats, agak cukup waktu yang lama, buying time sekali. Dan melihat adanya Yuzong, mereka tidak akan kasih ampun ya Opung. Mereka bakal nabrak ke belakang, gak peduli apapun yang terjadi. Gimana kalau menurut Talia? Mereka akan nabrak nih Tal kayaknya. Iya, benar banget sih. Dimana kita tahu ya, Yuzong tuh kalau udah pakai Black Dragon Form dia bisa langsung jump in ke belakang pergerakan dari Alter Ego Esports. Berarti ini dari Alter Ego Esports. Menurut aku, mereka harus hati-hati sih untuk nge-pick ke arah core-nya atau hero-hero yang tipis, mungkin agak Kagura sebenarnya masih oke untuk escape mekanismenya masih ada, tapi ternyata Tigreal di sini dengan adanya Lunox kali ini Ranger Mas. Wow, oke. Pemilihan yang cukup menarik ya. Ini ya, kalau karena, misalnya Tigreal ini counter dari Jawhead sendiri Opung Wawa. Emang bakal menjadi counter dari Jawhead ketika mau dirusuh, ketika mau diganggu dari para buff-nya, didorong. Dan ternyata aku ada sedikit salah ini kayaknya, prediksi. Karena ini bakal junglernya ke Hayabusa. Junglernya sudah bisa dipastikan Hayabusa.
Dan mungkin dari Lunox-nya bisa berada di arah tengah. Mid laner? Bisa berada di arah tengah. Ya, bisa berada tengah. Dan juga Esmeralda-nya baru di samping. Tapi sudah ada Elis ini untuk kelas pick dari Geek Fam. Opung Wawa gimana kira-kira? Ya, ini menarik ya kalau kita lihat dari draft untuk milik Geek Fam sendiri. Kalau kita lihat komposisi mereka 5-5-nya, Ji. Ini semuanya nabrak ke bagian tengah. Dan itulah sebabnya ada pemilihan dari Tigreal juga yang menurutku dengan implosionnya kalau memang dibuka di momen yang tepat bisa membuat counter initiate yang dilakukan oleh Geek Fam itu gagal gitu. Jadi mereka bisa mengcounter lah inisiasi dari Geek Fam. Tapi dari damage-nya sendiri di early sih, siapa yang pegang di early game? Apakah di sini ya Sally Boy dengan Hayabusanya akan bisa mengangkat di 5 menit awal? Karena itu sangat penting sekali melihat juga bahwa mereka berjumpa dengan Jowhead bersama dengan Matilda. Yang gue suka dari Alter Ego adalah mereka punya Tigreal. Seperti yang si OG bilang tadi, ini bisa meng-cancel juga ketika dia ngelihat ada Jowhead yang lagi lari keluar dari semang pengen coba untuk nge-eject satu buah purple ataupun orange buff, bisa langsung di-deny oleh Tigreal. Dan itu dia langsung ditempel juga di bagian tengah. Leo Murphy bersama dengan Ahmad yang ternyata Ahmad yang jadi mid laner. Lagi nge-troll hari-hari ya guys ya. Kita di-troll kali ini dan bahkan Ahmad Pakuito di mid lane. Ini PS, Eko tempat dikeluarkan, Des dikeluarkan tapi lihat setengah dan langsung berada di sana. Frieza mau nggak mau harus keluarin flickernya. Siapa yang sangka kalau seorang Pakuito bakal berada di arah mid lane dan mengganggu pergerakan dengan baik. Karena aku setuju banget Pakuito bisa ditaruh di mid lane karena Pakuito memiliki clearing minion yang cepat. Retribution yang cukup cepat. Jangan kalau seorang Sally Boy dari Combine bakal sana Ahmad memberikan damage dengan ada Jeb dan juga Desya. Bahkan kali ini dari Ahmad tidak mau terlalu terburu-buru. Talia silakan. Yap, di sini freeze-nya yang menggunakan Matilda, dia harusnya yang di zoning. Tapi dengan adanya surprise pick Ahmad di area mid lane, justru Matildanya kehabisan pergerakan. Dia di zoning habis-habisan. Justru dia yang sekarat di early game. Ini gak bagus banget. Dimana kita tahu Matilda itu justru kuat ketika menzoning. Dia kuat menjadi pressure di early game kali ini. Tapi justru terbalik keadaannya Opung Wawa. Yes. Dan kita bisa lihat tadi adalah dengan mid laner yang dipegang ya, dengan adanya Paquito yang memang secara skill sendiri sudah di-adjust. Ini bakal sangat kuat banget karena mereka bisa langsung setup di belakang ataupun setup sebelum mereka melakukan team fight. Berbeda mungkin dengan yang kemarin kalau harus kena dulu baru bisa dapetin stacknya. Sekarang kan nggak perlu tuh. Jadi bisa setup 2 stack kurangin 1 sebelum dapetin yang pasifnya nyala, dan itu bisa nge-impact banget. Makanya Paquito tuh selalu dapetin ban juga. Dan ya kali ini dilepaskan dan kita akan melihat seberapa kuat nanti Paquito di tangan dari Alter Ego dan Ahmad bersama dengan Freeze. Ahmad di sini yang berpindah ya sebagai mid laner sekarang, setelah kita tahu sebelumnya dia bermain di side lane, kali ini sebagai mid laner juga, tempat yang sebenarnya gak terlalu beda juga lah dengan sebelum-sebelumnya dia ketika dia jadi jungler, dia pindah ke side lane, kembali lagi sebagai mid laner. Dan gua rasa tinggal bagaimana nanti untuk tengahnya di sini, dimana Leo Murphy kita tahu adalah salah satu tanker yang sangat agresif sekali dan bahkan seringkali bisa memancing emosi dari lawannya. Dan itu yang gue suka dari Leo Murphy, kalau dia bisa tetap mempermainkan hal tersebut seperti ini sekarang, Talia. Iya bener banget, dan kita lihat di sini dari Leo Murphy-nya mencoba untuk diganggu aja, tapi sementara itu langsung dijadikan first blood. Gak dikasih ampun, dia terlalu bandel ingin merusuh tapi justru langsung diberikan instant punishment di sini Ranger Mas. Oke, di area mid lane kita melihat dari seorang Ahmad mencoba untuk memberikan pressure ke arah teman-teman dari Geek. Tapi 1 lawan 2, apakah bisa di sisi lain? Dylan sudah di shadow kill dengan ada Sally Boy, tapi ini masih early game. Hayabusa belum begitu sakit, langsung aja di Falling Star Moon. Renvi dengan adanya seorang Matilda Guiding Winds masih bisa langsung selamat di area belakang di sini Ranger Mas. Oke, langsung ada chip ke depan sana dengan knockout strike yang dikeluarkan. Ada seorang Frieza, lagi-lagi Frieza yang bahkan di zoning out. Kali ini Paquito berada di arah mid lane. Sungguh kuat, bahkan seorang Frieza masih level 3 dan tidak bisa melakukan roaming sama sekali. Tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik.
Langsung ada Jeb dikeluarkan begitu saja. Renvi juga terkejut, terkaget, terheran-heran. Dan bahkan Baby W bakal coba nahan banget retributionnya supaya bisa pasti mendapatkan satu buah purple buff. Jeb lagi dikeluarkan menuju ke arah belakang. Sacred Hammer dan bahkan Leo Murphy benar-benar di sini mid lane-nya. Kalau kalian sadar, mid lane-nya terlalu kuat. Sally Boy menuju ke arah seorang Renvi. Dipanggil dengan Guiding One. Tapi ternyata ejectornya masih bisa dihindari oleh Sally Boy. The Miracle Boy. The Fast Hang Hayabusa. Untuk kali di depan sana. Ahmad masih mau lebih. Knockout Strike belum dikeluarkan. Dan hanya memukul mundur supaya seorang Sally Boy bisa masuk ke arah Turtle. Silakan Thalia. Iya, mencoba untuk mengamankan Turtle di sini. Alter Ego nampaknya tidak terjadi kontes sedikit pun, tapi kali ini Freeze mencoba untuk melakukan informasi ke teman-temannya. Datang juga bala bantuan dari Renvi, tapi di sisi depan Ahmad mencoba untuk mengganggu, tapi kali ini Dakung BBU ternyata berhasil untuk di-steal Turtle-nya oleh Renvi. Di sisi lain Leo Murphy sekarang langsung aja Temples of Blade, gak baik banget. Geekfam berhasil mendapatkan Turtle plus 1 pick off terhadap Leo Murphy. Alter Ego, apa yang terjadi di early game di sini Om Wawa? Yes, kalau kita lihat memang masih belum terlalu terfokus untuk Alter Ego-nya sekarang. Cuman memang beberapa momentum base yang dibangun oleh mereka juga. Iya, meskipun mereka gagal tadi untuk mendapatkan turtle, tapi at least mereka juga bisa menukarkan hal tersebut dengan mendapatkan outer shield gold, jadi masih cukup secure ataupun aman. Ya, rugi XP dikit lah kalau kita bilang. Sedangkan di bottom lane-nya juga tergantung dari Baby-nya, ini Link bakal mengarah kemana, karena memang kita melihat perform dari Link selama muncul di hari pertama, kuat banget. Di hari kedua juga tadi dipakai oleh Sans yang luar biasa. Tinggal menunggu saja sekarang apakah Link tadi seorang Baby bisa mengangkat permainan dari Geek. Oke, tapi ternyata di arah top lane sana Revi coba dipasang begitu saja, Shadow Kill belum dikeluarkan dan bahkan masih ditahan oleh Sound Celebrity Medical Boy. Nino mencoba untuk menahan Leo Murphy 2 versus 3. Dylan is coming. Dylan tidak ada Milea, tapi ternyata dikoceng begitu saja. Ternyata Dylan bukan di-ghosting Milea, tapi di-ghosting sama Nino. Dapat dibalikan keadaannya. Dylan terkena damage yang cukup besar. Tidak ada mana di arah mid lane kali ini. Para pemain dari tim Geekfam, mereka kehilangan 1 poin. Tapi mereka itu cuma ketinggalan 1.500. Silakan Thalia. Iya, dimana juga dari seorang Baby tadi kita melihat ketika dari Renvi bersama dengan Dylan mencoba memberikan pressure terhadap Leo Murphy, dia fokus untuk purple buff ya, karena kita tahu Link tanpa purple buff itu bagaikan motor tanpa bensin, gak bisa kemana-mana. Dan kalau kita lihat di area bottom lane, sudah ada sedikit skirmish sebentar lagi, tapi di sisi lain Renvi yang dikejar oleh Ahmad langsung mendapatkan Cyclone Eye, mencoba untuk recall apakah akan dipaksakan aja atau Ahmad bermain lebih sabar lagi, mengingat di bawah juga ada Baby bersama dengan Dylan di sini Ranger Mas. Oke, Frieza sampai nggak bisa membantu ke arah bottom lane, di denial, di cutting rotasinya oleh seorang Ahmad. Tapi lihat Baby di arah bottom lane pun juga nggak bisa terbang terlalu jauh, karena ini bisa saja diamanin oleh pemain dari tim Alter Ego. Bahkan di arah bottom lane, lihat Dylan tidak bisa bertahan. Kali ini Dylan sepertinya minta pertolongan dari Milea terlebih dahulu. Jadi dia pengen pause kayaknya ya. Nggak tahu. Ini pause dari Geekfam atau Alter Ego. Opung Wawa. Menurut Opung Wawa. Dengan perbandingan gold yang cukup jauh. Ini different goldnya hampir 2000 loh Opung Wawa. Lihat di menit yang kelima. Itu bukan hal yang baik kalau menurut aku untuk early game dari tim Geekfam ID. Gimana Opung Wawa? Ya, gue setuju. Apalagi di top lane tadi, kalau ada kalian sadar gak sadar ya, ada Yuzhong berhadapan dengan Esmeralda. Esmeralda sih memberikan pressure tersendiri kepada Yuzhong, dan bahkan Yuzhongnya dari Adam masih under level atau 1 level di bawah dari Esmeralda. Berarti bahwa untuk laning sendiri, Pai berhasil untuk memenangkan duelnya ketika berhadapan dengan Adam. Dan ini dia dari kedua pemain, kedua jungler, Baby bersama dengan Sally Boy. Untuk average gold mereka di angka 12.000 dan juga 10.000. Dan ya kita tahu banget bahwa dari Sally Boy sendiri sebagai jungler, kita tahu roamer bersama dengan mid lanernya di sini yang memainkan peran penting untuk membuka space kepada junglernya agar bisa menciptakan gold. Dan kalau kita sandingkan dengan Baby agak sedikit tertekan sebenarnya untuk mid lane-nya, karena tadi Tigreal yang dimainkan oleh Leo Murphy itu benar-benar annoying. Dia selain daripada ngedelay, dia itu selalu menampakkan wajahnya dekat-dekat dengan mereka. Jadi kayak dari Geekfam ya mau gak mau mereka ngeliat, oh ada Tigreal di sini, gue harus ngusir dulu. Kalau enggak nanti semuanya bisa di Sacred Hammer ke bagian belakang, udah ke reset lagi, harus mukul ulang buat buffnya, dan itu ngebuat space untuk Sally Boy sebagai junglernya. Dan itulah sebab Sally Boy juga dengan Hayabusanya dia tadi bisa roaming atas bawah, tetap juga dengan farmingan dia, OG.
Oke, Opung, wah terima kasih banyak dan kita bakal menuju ke breakout line of Darren V dengan shadow kill bakal coba diamankan oleh seorang Hayabusa, dikasih begitu aja oleh seorang Ahmad. Damage yang besar diberikan oleh seorang Ahmad di arah tengah. Shadow Timer dikeluarkan, Dylan menjadi pilihan. Tapi sepertinya Dylan kali ini belum memiliki damage yang cukup untuk menemukan seorang Nimo, tapi dipaksakan begitu saja dengan pelototnya, implosion tidak ada. Satu buah gading warning garis depan, lebar pintu teman begitu saja. Ahmad clear minion menuju ke arah seorang Adam. Adam sepertinya juga tahu kalau Ahmad ini memberikan damage yang besar. Bakal coba dibalikin atau tidak, ternyata bakal ada rotasi ke arah Turtle. Melihat potensi dari tim Alter Ego, ada celah sedikit untuk mendapatkan Turtle kali ini. Talia, silakan. Yap, di area bottom lane kita juga sudah melihat seorang Lunok sudah mencoba untuk memberikan burst kali ini kepada seorang Elis. Dan ini dia, kita akan melihat sedikit player gold by Living by Mandiri, Om Wawa. Yes, di mana Nino di sini dengan Lunox dia Pai. Ini 4 pemain loh dari Alter Ego Esports memiliki gold yang cukup tinggi sekali. Dan ini dia tahu ya, sudah ada kejar-kejaran yang terjadi ternyata. Iya, sudah ada kejar-kejaran. Frieza ke arah tengah dan bakal coba dipasangkan begitu saja. Sepertinya nggak ada inisiasi berlanjutan. Ini saatnya Turtle untuk Alter Ego, silakan Talia. Yap, Turtle kali ini bisa diamankan oleh Alter Ego. Tapi ingat, Geek, sebentar lagi akan mencoba untuk mengkontes. Sudah ada Renvi yang langsung membuka ejectornya. Sementara itu Freeze cukup sekarat. Dia tidak bisa berbuat banyak dan nampaknya akan diberikan aja. Karena Dylan di area bottom lane bisa menukarkannya dengan satu outer turret. Pertukaran cukup untung, tapi ternyata apa yang terjadi di area top lane? Pai berhasil menumbangkan Adam dengan solo kill. Sementara Sally Boy merontokkan semua jungle yang dimiliki oleh Geek Fam kali ini, Ranger Mas. Tapi melihat ada tim Fajar top lane, Sally Boy dan Medical Boy langsung aja di arah belakang. Seorang diri Shadow dari belakang, Fixer berhasil dapatkan. Ada satu buah killing spree, mencoba dikejar, tapi ternyata Leopard bisa mendapatkan. What a combo, bro! Nino Leopard berhasil menyelamatkan Sally Boy the Miracle Boy. Sedangkan lihat orange buffnya bakal coba diamanin oleh seorang Adam. Ditaruh itu saja Sally Boy, apa yang terjadi? Terlalu jauh. Dan ada Shadow gak bisa bergerak. Chill. Langsung saja Talia, silakan. Yap, Sally Boy ditumbangkan, kali ini tershutdown sudah. Sementara itu Ahmad melihat adanya free space yang terjadi. Bersama dengan adanya Esmeralda dikasihkan aja. Purple buff-nya berhasil dicuri kali ini oleh Alter Ego. Geek Fam, mereka masih ketinggalan network sejauh 4.000. Setup seperti apa yang diperlukan Geek Fam di sini, Om Wawa? Ya, gue rasa dari Giva mereka harus menunggu ya sampai Alter Ego out of position baru mereka bisa melakukan counter juga. Cuman memang Alter Ego backupan mereka sangat-sangat cepat sekali, terbukti dengan adanya implosion bersama dengan Lunox dari Nino tadi yang langsung masuk bersamaan untuk menyelamatkan si Sally Boy. Itu luar sangat cepat sekali. Dan ya, itulah pasti yang kita harapkan dari Alter Ego Esports, bagaimana mereka bermain as a team sebagai suatu unit juga. Dan terbukti bahwa kali ini Alter Ego Esports mereka lagi pegang tempo permainan sekarang. Dan dari Geek mereka agak sedikit takut kali ini untuk bisa keluar, apalagi di depan sana Pai yang terjadi mungkin dari ayam juga, Oji. Oke, ternyata kayak di pemain dari tim Geek Fam kali ini harus hancur di belakang. Temple Soldier juga bakal dimakan. Double kill dimakan. Harus jelas dari sana. Naga menggoda gocek pemain dari tim Geek Fam. Painya nggak bisa bertahan. Bahkan Adamnya kali ini bakal ditumpangi juga, tapi ternyata masih ada satu buah jab. Shutdown. Dan this is almost wipe out untuk pemain dari tim Geek Fam ID. Karena Renvi sudah kembali ke lane auto dan Lordnya free untuk tim Alter Ego Esports. Talia, silakan. Iya, dan di sini dari Sally Boy langsung berhasil mengamankan purple buff-nya. Renvi tidak bisa berbuat banyak, dia hanya bisa menakut-nakuti, tapi Sally Boy tidak gentar sama sekali. Dia masih punya adanya shadow kill, dia masih ada quad shadow untuk escape mechanism-nya. Dan kali ini langsung bergerak rotasi ke area bottom lane, mencoba untuk mendapatkan satu outer turret. Karena tadi di area bawah Dylan sudah mencuri satu turret dari Alter Ego. Mereka ingin membalaskan dendamnya. Dan Lord kali ini sudah hadir. Akankah Alter Ego langsung bergerak untuk mengamani Lord kali ini? Di sisi lain Ahmad 1 lawan 3 di bawah dulu, ada langsung Circling Eagle cukup sekarat. Ahmad langsung didatang bola bantuan dengan adanya teman-teman yang lain di sini, Ranger Mas. Oke, selamat konsel telah dikeluarkan. Nino gak berhasil dilempar. Lemur di depan sana, Implosion masih ditahan, tapi ternyata berhasil mendapatkan 2. Wabah combo jump ke belakang. Sally Boy masih menunggu momentum. Sally Boy telah dikeluarkan, berhasil mendapatkan 1, tapi ternyata Sally Boy masih menyangkut menuju ke arah seorang Dylan. Dylan masih bertahan, tapi ternyata Pai di belakang sana dengan selendang mayanya
nggak bisa bertahan lagi. Tapi Baby W masih mau lebih. Lihat Esmeralda di belakang sana tadi bisa menyetop pergerakan dari seorang Pai. Absorb damage-nya bakal coba di-serve. Adam pun harus mundur ke arah belakang. Falling Star menemukan Falling Monster memaksakan kanan, tapi ternyata Pai berhasil bertahan, berhasil kabur dari gerakan tim Geekfam. Ini Talia, silakan. Iya, Pai masih bisa bertahan di lini terdepan, masih cukup sustain. Dan lihat, ini adalah real time probability by Samsung Galaxy A Series 6435. Sudah nambah kali ini persentase dari Geekfam Ranger Mas. Yap. Oke, dan bahkan kali ini real time probability, susah juga ngomong bahasa Inggris ya guys ya. Tapi ternyata itu adalah real time yang benar-benar. Bang, mau nanya dong Bang, itu real time-nya dapat dari mana? Itu semua hasil analisa yang berada di dalam in-game-nya. Dari mulai gold, dari mulai kill, dari mulai turret, semuanya itu terhitung terhadap real time probability itu. Dan bahkan kali ini Geekfam, mereka sudah melakukan invasi. Sepertinya bakal menuju ke seorang Pai. Jadi pilihan pertama, konsel telah dikeluarkan. Berada dominasi, Pai nggak bisa bertahan. Dan lihat Pai bakal ditumbangin dengan cukup cepat oleh seorang Frieza. Sepertinya mereka ingin memasakkan, mendapatkan Bapalo terhormat. Dan Ahmad pun sadar akan hal itu. Ahmad memilih untuk mendapatkan objektif gaming terlebih dahulu. Biar minionnya bisa masuk ke arah belakang. Tapi Frieza setengah darah. Apakah mereka masih mau memasakkan perang yang tiada henti dari pasukan Geekfam ID terhadap pasukan Alter Ego Esports? Talia, silakan. Yap, dan ini dia Alter Ego sudah mulai menzoning pergerakan dari Geekfam mengarah ke area lore. Tapi sementara itu Renvi juga langsung membuka aja di face check, tapi sudah langsung didorong, implosionnya sedikit miss. Tapi sementara itu Renvi di depan sudah ada Circling Eagle juga. Dan kali ini lihat bagaimana Nino langsung dikejar, bisa langsung ditahankan dan Shuttle. Walaupun dia terkena tarot damage, kali ini Link pun harus tumbang bersama Mega Kill yang didapatkan oleh adanya Hayabusa. Sementara itu Dylan sudah bloodout dan sudah cukup sustain, dan Ahmad terpisah sendirian 1 lawan 3. Sebentar lagi masih bisa bertahan dengan adanya flick out ke belakang, tapi dikejar aja, dari kasih lepas masih bisa sustain. Tapi sayang sekali gempuran dari Geekfam gak ada habis-habisnya di sini Ranger Mas. Oke, dua Robin yang cukup kuat dikeluarkan oleh seorang Ahmad, tapi ternyata Pai masih mau lebih. Dylan gak punya mana, konsol telah dikeluarkan, dan bahkan Pai kehilangan jejak dari sang kekasih. Kali ini pemain dari tim Geekfam menghilang tanpa jejak, bagaikan wanita yang sering mengghosting di depan sana. Renvi ternyata gak mau meninggalkan purple buff untuk seorang Baby, karena Link sangatlah dependent dengan adanya purple buff. Tapi Opung Wawa gimana ngeliat permainan dari Alter Ego seperti yang setidaknya kali ini dia melakukan blunder menurut aku pribadi. Gimana Opung Wawa? Iya, kalau kita lihat memang mereka harus cover-coveran, dan Geekfam mereka menemukan celah, setitik celah yang dimaksimalkan tadi dengan adanya Link juga yang langsung mempunish dua pemain untuk Alter Ego Esports sendiri. Dan tinggal bagaimana tim fight sih dari Alter Ego, karena tadi kalau kita lihat di early mereka leading dengan cukup jauh, tapi Geekfam ketika mereka sudah mulai mengejar seperti ini dari Alter Ego Esports, mereka sudah mulai harus berpikir jangan sampai kena pick off 1-2 pemain, dan bahkan untuk Lord yang pertamanya bisa terculik ke arah dari Geekfam, karena banyak sekali hero-hero dari Geekfam yang bisa melakukan inisiasi, dan bahkan semuanya 5 hero inisiasi ini dipegang oleh Geekfam semuanya. Ada Alice yang bisa langsung lompat ke belakang, masih ada Circling Eagle dari Matilda, ada Link juga bahkan. Jadi Alter Ego mau gak mau mereka bermain seperti mereka akan bersembunyi dulu sambil menunggu momen yang tepat untuk bisa menculik pemain Alter Ego. Oci. Oke, kali ini bakal ada team fight, dan bahkan ternyata langsung ada ke belakang. Tempus of Tempus, Celebrity Medical Boy ada menzoning out. Shelly Boy bakal coba mundur terlebih dahulu. Leo Murphy di depan sana. Boy berhasil mendapatkan 1. Jauh head tertinggal. 4 versus 4 kali ini bakal team fight menuju ke arah Lord. Sedangkan double kill didapatkan begitu saja oleh seorang Pai. Pai masih mau lebih. Ada menjadi pilihan dan tidak ada dengan triple kill. Lucky first Mania kali ini. Ada one last hit. Berhasilkan dia berhasil dikembangkan. Tapi ternyata tidak. Baby-nya masih bisa loncat menuju ke arah top lane. Satu buat Deviant Sword ke arah belakang. Hanya untuk bisa kabur. Karena lihat masih butuh 7 detik lagi. Renvi kembali ke lane of Dawn. Dan 3 lane yang berbeda diamankan oleh tim Alter Ego Esports. Di zoning out begitu saja, di clear tanpa ada lawan sama sekali, Talia.
Iya, menyisakan Bebiu sendirian dan kali ini sudah ada datang bala bantuan dari Renvi. Tapi Geek Fam sudah kehilangan 2 inhibitor turret mereka. Begitu pula purple buff dari Link. Langsung dengan cepat dan sigapnya diamankan oleh Sally Boy. Mereka harus berrotasi bergerak ke area lore kali ini tanpa balas, tanpa ada terjadi kontes sedikit pun. Geek Fam hanya bisa pasrah karena lihat bagaimana Leo Murphy zoning dengan ada implosion juga langsung aja di jab 1-2 dan sudah ada Temple of Death datang kali ini. Leo Murphy cukup sekarat langsung aja disedot semua nyawanya, tapi masih ada immortalnya yang pecah, masih bisa assassin di area depan. Di sisi lain justru Alice yang terpick off. Sementara itu sudah tumbang Lunox, kali ini Linknya menggila, tapi di sisi lain Matildanya juga harus menyusul maut. Yuzong menjadi the next target, sudah berhasil ditumbangkan, tapi Link, Bebiu kali ini killing spree dari Sally Boy. Double kill sebentar lagi berhasil dikantongi oleh Ahmad, sedangkan Esmeralda lihat bagaimana dia memberikan pressure di base Geek Fam kali ini. Ranger Mas Wipe out didapat oleh tim Geek Fam kali ini, dan Alter Ego Esports 6 di game 1 diamankan dengan wipe out yang terakhir.